perkenalkan, nama saya Teda Karissa Parasih dengan NPM 19061025 dari kelas D Pemrograman Komputer, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja tugas besar saya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Dan hasil kerja saya menghasilkan sebuah program bernama Selenophil Money Manager. Berikut adalah dasar dari saya memilih studi kasus Money Manager. Yang pertama adalah permasalahan yang mendasari. Permasalahan yang mendasari adalah seperti yang kita ketahui, saat ini manusia itu dihadapkan oleh permasalahan keuangan. Permasalahan keuangan itu tidak hanya berupa permasalahan keuangan bagaimana cara mendapatkan uang atau bagaimana cara mengalokasikan uang, tetapi juga permasalahan pencatatan keuangan. Mengapa pencatatan keuangan itu sangat penting? Pencatatan keuangan itu dapat digunakan untuk tracking pemasukan dan pengeluaran dari seseorang, dan fungsi tracking tadi itu digunakan untuk menyusun strategi bagaimana untuk mendapatkan uang selanjutnya atau bagaimana untuk mengalokasi uang selanjutnya, sehingga pencatatan keuangan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangan yang lain. Seperti yang kita ketahui juga, tanpa kita sadari, terkadang tanpa pencatatan keuangan seringkali kita menghabiskan uang dengan tanpa perhitungan, yaitu untuk keinginan itu dihabiskan lebih banyak daripada untuk kebutuhan. Jadi semacam itu hal-hal yang mendasari permasalahannya. Untuk deskripsi umum dari program yang saya buat, program ini saya buat merupakan program manajer keuangan pribadi yang dapat membantu penggunanya untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, kemudian untuk membuat limit atau peringatan dari pengeluaran, kemudian membuat pengingat dan mengetahui jumlah uang saat ini. Program yang saya buat ini saya desain dengan praktis untuk memenuhi kebutuhan pencatatan keuangan dari penggunanya. Untuk target penggunanya adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Mengapa? Karena pada masa remaja, menurut pengetahuan dan pengalaman saya adalah masa pertama kali, umumnya pertama kali orang tua akan mempercayakan kontrol uang terhadap anaknya. Menurut saya, program ini akan sangat membantu para remaja untuk mulai mengontrol dari keuangannya, sehingga bisa mengetahui segini pemasukan saya atau segini pengeluaran saya, sehingga saya harus memperhitungkan berapa pengeluaran saya untuk hari depannya sehingga saya bisa menabung dan lain-lain. Jadi menurut saya, untuk remaja yang masih duduk di bangku sekolah ini, program ini akan sangat berfungsi. Mengapa remaja yang duduk di bangku sekolah? Karena program yang saya buat ini memiliki beberapa fitur, seperti fitur jenis pemasukan dan jenis pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan pendidikan, seperti uang sekolah, uang jajan, dan uang tabungan. Kemudian untuk batasan program dari program yang saya buat adalah pada tampilan pengingat, di mana pengingatnya hanya bisa menampilkan catatan untuk tanggal pada saat hari program tersebut dijalankan. Jadi misalkan sekarang tanggal 13, maka pada menu reminder atau menu pengingat hanya akan menampilkan pengingat untuk tanggal 13. Jadi tidak bisa menampilkan pengingat untuk hari-hari selanjutnya atau hari-hari yang lalu. Kemudian pada halaman menu pemasukan dan pengeluaran, pengguna hanya dapat memilih satu di antara 3 pilihan jenis pemasukan atau pengeluaran. Seperti yang sudah saya katakan, ada uang sekolah, uang tabungan, dan uang jajan. Sehingga
pengguna tidak dapat menambah jenis dari pemasukan atau pengeluaran tersebut. Kemudian limit yang ada pada menu limit hanya dapat menerima satu nominal saja untuk pengeluarannya. Jadi untuk seluruh pengeluaran tadi yang ada 3 jenis itu hanya dapat di-set satu limit saja. Kemudian pada menu laporan keuangan, pengguna tidak mendapatkan rincian dari pemasukan dan pengeluarannya atau rincian dari jumlah uangnya, tetapi hanya dapat memunculkan jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan total uang yang telah dicatat. Kemudian model matematika yang saya gunakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Meskipun sederhana, tetapi penjumlahan ini berfokus pada penggunaan modul Pandas, yaitu pada modul Pandas nanti akan dihubungkan dengan Excel, yang nantinya di Excel itu akan dijumlahkan salah satu kolom, misalnya kolom pemasukan dan kolom pengeluaran, nanti akan dijumlahkan seluruhnya. Kemudian untuk pengurangan ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari uang yang telah dicatat. Jadi dengan cara mengurangi jumlah pemasukan dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Kemudian ini untuk flowchart umumnya. Ada menu masuk akun, menu reminder, dan menu utama. Menu utama ini kemudian dibagi lagi ke dalam menu pemasukanmu, menu pengeluaranmu, menu buat limit, menu laporan keuangan, dan menu buat reminder. Berikut adalah flowchart menu masuk akun. Terdapat input, username dan password. Kemudian ini penggunaan if. Seperti ini. Kemudian ini untuk flowchart reminder, di mana nanti seperti yang sudah saya katakan akan diminta untuk input tanggal hari ini. Kemudian apabila ada data reminder yang cocok dengan input tanggal, maka akan ditampilkan catatan atau remindernya. Tetapi jika tidak, bisa di skip. Kemudian ini untuk menu utama, terdiri dari sub menu pemasukanmu, pengeluaranmu, buat limit, laporan keuangan, dan buat reminder. Dan ini adalah flowchart sub menu pemasukanmu. Ada input tanggal, kemudian pemilihan jenis pemasukan, input rincian, nominal, kemudian disimpan. Ini untuk sub menu pengeluaranmu. Ada sub menu pengeluaranmu, kemudian input tanggal, pemilihan jenis pengeluaran, lalu input rincian, nominal, apakah pengeluaran lebih kecil dari limit yang sudah ditetapkan. Jika iya, maka dapat disimpan. Jika tidak, akan muncul peringatan. Ini adalah flowchart untuk submenu pembuatan limit. Dan ini flowchart submenu laporan keuangan. Ini nanti digunakan sum kolom dari pemasukan dan pengeluaran di data Excel. Kemudian akan ditampilkan. Kemudian dari tampilan ini akan dibuat total pemasukan dikurangi pengeluaran. Nanti akan ditampilkan sebagai total. Ini untuk pembuatan reminder. Jadi dapat input tanggal, kemudian isi remindernya, dan disimpan. Pada program ini saya menggunakan PyQt5. Seperti yang kita ketahui, PyQt5 itu adalah sebuah pengikat Python untuk dapat menggunakan toolkit pada aplikasi cross-platform Qt. Jadi seperti yang kita ketahui juga, Qt itu bisa digunakan cross-platform. Yang sekarang saya gunakan adalah pemakaian di desktop. Kemudian saya menggunakan aplikasi Qt Creator, di mana di dalamnya dapat dilakukan pengkodingan Python sekaligus dengan pendesainan dari user interface
dengan Qt Designer. Di dalam Qt ini terdapat beberapa modul yang penting, yaitu Qt Core, Qt Graphical User Interface, dan Qt Widgets. Jadi Qt Graphical User Interface itu tidak seperti mode konsol yang dijalankan secara berurutan. Aplikasi yang berbasis Graphical User Interface ini digerakkan oleh events, kemudian fungsi atau metode dijalankan sebagai tanggapan atas tindakan pengguna, seperti mengklik tombol dan lain-lain. Untuk widget sendiri itu digunakan untuk membangun user interface pada Graphical User Interface, bertindak sebagai sumber events tersebut. Jadi nanti widgets itu akan menangkap events yang dilakukan oleh pengguna, kemudian akan mengeluarkan sinyal yang terhubung dengan slot atau sesuatu yang ingin kita lakukan. Kemudian saya juga menggunakan modul Pandas. Pandas ini adalah sebuah library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk analisis, biasanya dalam bentuk tabel. Pandas ini melakukan tugas penting seperti menyelaraskan data untuk perbandingan dan penggabungan set data atau penanganan data yang hilang, penjumlahan, dan lain-lain. Kemudian Pandas ini mulainya didesain untuk menangani data finansial, sehingga untuk aplikasi yang terhubung dengan Pandas ini adalah spreadsheet. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah widget yang saya gunakan dalam pembuatan program. Yang pertama ada text label, kemudian ini ada line edit, kemudian ini combo box dan push button. Ini adalah widgets yang dapat ditemukan di Qt Creator. Kemudian saya akan mensimulasikan program yang telah saya buat. Berikut adalah coding dari Python program yang saya buat. Di sini saya membuat 3 windows atau 3 halaman. Di sini juga saya menghubungkan dengan salah satu data Excel yang telah saya buat juga. Saya akan mensimulasikan. Ini adalah tampilan awal dari window pertama, yaitu halaman masuk akun. Di sini ada ucapan selamat datang, kemudian logo. Kemudian di sini kita akan memasukkan username-nya yang telah saya buat, yaitu Karisa. Kemudian untuk passwordnya adalah Lalisa. Di sini sudah saya echo set sehingga tidak tampak. Fungsinya juga untuk memberikan keamanan buat penggunanya. Di sini apabila kita tekan masuk, kita akan masuk ke dalam halaman selanjutnya. Pada halaman ini juga dilengkapi dengan pendeteksi apabila terdapat kesalahan pada username atau password, sehingga apabila ini saya masukkan password dan username yang salah, maka akan muncul username atau password kamu salah, sehingga kita diminta untuk mengulanginya lagi. Kemudian ini push button masuk, ini kita tekan, akan masuk pada, jangan lupa ya, hari ini, tanggal ini. Nah, di sini di kanan ini akan menampilkan tanggal hari ini. Ini dapat kita lihat Minggu 13 Desember 2020 sesuai dengan ini.
Kemudian misalnya kita masukkan, jangan lupa ya, hari ini tanggal 13 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian klik untuk tahu ada apa hari ini. Saat kita klik, di sini akan muncul reminder yang sebelumnya sudah kita buat. Ini sebelumnya saya buat untuk bayar wifi cost. Kemudian kita tekan OK untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk penggunaan widgets di sini saya menggunakan line edit, kemudian ini label, kemudian push button, dan ini juga line edit. Di sini saya menggunakan ini from date, import date time. Ini kita oke. Nah, ini kita masuk ke halaman utamanya. Halaman utama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada pemasukanmu, pengeluaranmu, buat limit, laporan keuangan, dan buat reminder. Kita akan mulai di buat limit dulu. Pada buat limit ini kita diminta untuk memasukkan limit uang jajan. Jadi di sini kita bisa isi misalnya untuk uang jajan 300.000. Ini kita simpan dulu. Kemudian ini untuk menu buat reminder. Untuk tadi reminder yang kita temui pada halaman kedua, itu kita buat di sini. Jadi misalnya kita membuat untuk tanggal 12, setiap tanggal 12 setiap bulannya, dan isi remindernya adalah membayar hutang. Maka setiap tanggal 12 kita dapat mengeset reminder yang akan muncul. Di sini juga muncul data kamu berhasil tersimpan. Kemudian ini masuk ke menu pemasukanmu. Di sini diminta memasukkan tanggal dengan format hari, bulan, dan tahun. Dan 13 Desember 2020. Ini jenis pemasukan, kita dapat memilih uang sekolah, uang jajan, atau uang tabungan. Saya akan memilih uang jajan. Untuk rincian pemasukannya, ini adalah catatan, misalnya bisa sumber pemasukan atau catatan-catatan yang lain. Misalnya uang dari orang tua. Untuk nominal pemasukannya dimasukkan tanpa spasi, titik, atau koma. 30.000. Bisa disimpan. Saat disimpan akan muncul data kamu berhasil tersimpan, dan di sini langsung hilang lagi. Tapi kita bisa memasukkan lagi. Misalnya yang lalu saya mendapatkan pemasukan sehingga tanggal 10 bulan Desember 2020 saya mendapatkan pemasukan uang sekolah dengan jumlah 2 juta. Di sini 2 juta. Dengan rincian pemasukannya untuk membayar SPP. Dan simpan. Oke, jika ini sudah hilang lagi berarti berhasil tersimpan. Kemudian untuk pengeluaran. Pengeluaran ini hampir sama dengan pemasukan. Kita juga dapat memilih jenis pengeluaran. Ada 3, uang sekolah, uang jajan, dan uang tabungan. Untuk tanggalnya kita bisa isi 12/12/2020. Misalnya rincian pengeluaran untuk bayar SPP. Misalnya 1.500.000. Oke, kita simpan. Data kamu berhasil disimpan. Nah, menu pengeluaran ini juga terhubung dengan menu buat limit. Cara kerjanya adalah seperti ini. Misalnya kita hari ini mendapatkan pemasukan dan akan membuat pengeluaran. Jadi ini untuk tanggal 12/2020. Ini uang jajan. Misalnya buat beli baju. Harganya berapa untuk buat beli baju? Misalnya 350.000. Terus
Untuk kita mau tahu nih apakah uh, apakah melebihi limit yang sudah kita buat. Nah, apakah pengeluaranmu melebihi limit? Cek dulu aja. Kemudian kita tekan cek. Pengeluaran uang jajanmu melebihi limit. Kemudian kita harus masukkan uang. Kalau melebihi limit mungkin Rp20.000. Dan ini tadi sudah tidak melebihi limit. Kita cek aman kok. Kemudian kita, kalau sudah aman, kita berarti bisa dimasukkan lagi. Simpan. Kemudian di sini ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita bisa tahu jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan jumlah uang saat ini. Pada saat kita menekan push button tekan aku, maka akan muncul jumlah pemasukan dengan jumlah pengeluaran kita. Untuk mengetahui total uangnya, kita tinggal menekan total uang. Jumlah uang saat ini 860.000. Kemudian ini tadi untuk menu buat reminder. Seluruh data ini yang kita masukkan ini tersimpan dalam sebuah data Excel yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi Excel ini terhubung dengan program dengan menggunakan modul Pandas. Seperti ini yang ada pada Excel. Ini tanggal masuk, tanggal pemasukan, jenis pemasukan, kemudian rincian pemasukan, kemudian ini nominal pemasukan. Ini untuk tanggal pengeluaran, kemudian jenis pengeluaran, rincian pengeluaran, dan nominal pengeluaran. Ini untuk reminder yang sudah dibuat, ini untuk remindernya apa gitu. Sehingga penggunanya bisa tahu kalau mau tahu rinciannya penggunaan uang atau pemasukan atau pengeluaran, itu bisa lihat di data Excel ini. Ini untuk programnya. Untuk yang pertama ini untuk program di halaman 1, yaitu halaman masuk akun. Ini untuk halaman 2. Dan ini untuk halaman 3. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan program tugas besar yang sudah saya kerjakan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih.